Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jusman dan kali ini kita akan membahas materi fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP Microsoft Excel. Nah, teman-teman sekalian, dalam dunia kerja dan pendidikan, pengolahan data dalam jumlah besar seringkali menjadi tantangan. Mencari data secara manual satu persatu sangat tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan atau human error. Microsoft Excel menyediakan solusi melalui fungsi lookup yang memungkinkan kita mencari data secara otomatis berdasarkan kata kunci tertentu. Kemudian, tujuan pembelajaran kita setidaknya ada 3. Pertama, membedakan penggunaan VLOOKUP secara vertikal maksudnya dan HLOOKUP secara horizontal. Jadi sesimpel membedakan mana bentuk vertikal, mana bentuk horizontal, karena itu akan berpengaruh ketika kita menggunakan rumusnya. Kemudian yang kedua, menyusun rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dengan sintaks yang benar. Karena dengan memasukkan rumus yang salah, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu akan menjadi error dan tidak akan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, mengaplikasikan fungsi tersebut untuk menyelesaikan kasus pengolahan data real. Jadi, dengan adanya seperti ini, kita akan bisa menyelesaikan kasus pengolahan data yang memang secara real yang akan saya tampilkan di video selanjutnya. Kemudian, bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran? Penggunaan software spreadsheet seperti Excel merupakan bentuk literasi digital yang krusial. Teknologi ini memindahkan fokus pembelajaran dari menghitung manual menjadi analisis data dan pemecahan masalah. Kemudian ada pun jenis-jenis teknologi dalam pendidikan, fungsi Excel maksudnya di sini, dalam konteks administrasi pendidikan atau administrasi pendidikan ini, fungsi lookup digunakan untuk 1. Pencarian nilai rapor siswa secara otomatis. Kedua, manajemen database inventaris sekolah. Kemudian yang ketiga, pengolahan absensi dan penggajian guru. Jadi, 3 hal ini bisa digunakan dengan menggunakan rumus lookup. Nah, dampak positifnya, pertama, siswa menjadi lebih kritis dalam melihat keterhubungan antar data. Jadi, ketika siswa sudah paham betul bagaimana penggunaan rumusnya, maka ketika mereka melihat data yang error, mereka bisa memperbaiki rumus-rumus mungkin yang salah. Kemudian, memudahkan guru dalam melakukan evaluasi hasil belajar yang transparan dan cepat. Karena dengan VLOOKUP dan HLOOKUP, mahasiswa atau guru atau siswa bisa melihat nilai mereka dengan transparan. Kemudian, apa tantangannya? Karena setiap sesuatu itu pasti ada tantangannya. Pertama, ketelitian sintaks. Seperti yang saya katakan tadi, ketika ada salah satu tanda koma atau titik koma bisa membuat rumus error. Karena misalnya di laptop yang pertama mungkin menggunakan koma, tetapi ternyata di aturan laptop yang lain menggunakan titik koma. Nanti kita akan contohkan dan semoga dengan video selanjutnya nanti teman-teman dalam penggunaannya langsung bisa paham gitu loh. Kemudian, struktur data. Data sumber harus rapi agar fungsi pencarian bekerja dengan benar. Jadi dari pertama kita mengelola data, datanya harus rapi. Ketika kita mau mencari data, misalnya Jusman Jack, ternyata data yang kita mau cari Jusman spasinya 2 kali, lalu Jack. Sedangkan yang kita masukkan hanya Jusman spasi 1 kali spasinya, baru Jack. Maka itu akan susah ditemukan atau bahkan bisa error. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Kemudian, inilah pembahasan utama kita. 2 hal ini, yaitu tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mencari data, nilai dalam kolom paling kiri dari tabel referensi, dan mengembalikan nilai dari kolom yang ditentukan. Jadi simpelnya nanti di Excel akan muncul seperti ini. Ketika kita klik, pertama sama dengan semua rumus ya, harus menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian rumusnya VLOOKUP. Kemudian kita ambil look value, maksudnya data yang kita mau atau nilai yang kita ingin cari. Kemudian table array. Table array ini adalah table referensi yang tempatnya kita mau cari data yang tadi. Kemudian kolom indeks 6. Maksudnya di sini adalah dia berada di kolom berapa.
Misalnya datanya dia berada di mana. Kemudian lookup di sini rank lookup di sini maksudnya bisa katakan false, bisa katakan true. Cuman biasanya kalau kita ingin mengatakan kalau data yang kita cari tidak sesuai, maka salah, maka kita gunakan false atau null. Kemudian balas kurung, seperti itu. Kemudian lookup bedanya seperti apa? Kalau lookup ini tabelnya dia berbentuk horizontal, sedangkan VLOOKUP tadi berbentuk vertikal. Nah, lookup ini digunakan untuk mencari nilai dalam baris paling atas dari tabel referensi dan mengembalikan nilai dari baris yang ditentukan. Contoh rumusnya kita bisa lihat di sini ada VLOOKUP, kemudian sama tadi lookup value, kemudian table array. Cuma table array-nya nanti di sini bentuknya beda. Dia bentuknya horizontal, sedangkan VLOOKUP itu bentuknya vertikal. Itu saja yang membedakan. Barangkali secara teoritis inilah teori-teori yang perlu kita ketahui tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke video tutorial penggunaannya. Oke, see you the next video.